Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY, karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk melatih timnas. Kau sudah menghujat atas nama kritik, bilang strateginya mirip sama STY, taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Kenapa memangnya kalau menggunakan taktik STY? Kenapa memangnya kalau menggunakan strategi STY? Jika memang yang ada dari STY itu positif dan bagus, itu layak dilanjutkan, itu layak dikembangkan lagi, itu layak dipertebak lagi. Kau ini bisanya menghujat sesuatu yang berbau STY, Toel. Ada apa sih dengan kau, Toel? Segitu bencinya sama STY. Ada apa sih sebenarnya? Dan kok bisa ya orang seperti Toel ini diundang terus ke acara podcast-podcast, ke TV-TV? Jadi lebih baik mulai sekarang kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan si Toel, atau kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan dari manusia yang seperti Toel. Kebanyakan teori kalian. Lu makan tuh sepak bola menyerang, lu makan tuh filosofi, lu makan tuh penguasaan bola. Sepak bola pada akhirnya membutuhkan kemenangan, mencuri poin, mendapatkan poin 3 poin, memenangkan pertandingan. Jadi selamat kepada timnas sepak bola U17 kita, adik-adik kita yang telah lolos ke Piala Dunia. Kalian keren, kalian hebat semua. Dan respect, hormat selalu untuk Coach Nova. Lanjutkan Coach perjuanganmu. Timnas Indonesia selalu di hati. Pada saat 2-1 di menit 52, mental lawan ini tambah naik, pengen mencetak 2-2. Oke. Pertanyaannya, the big question mark adalah bagaimana reaksi dari pemain-pemain kita. Karena pelatih kan di pinggir lapangan. Kalau di futsal kan gampang, tarik 5, 1 menit masuk, 5 lagi masuk, bisa diberi pergantian, bisa diberikan instruksi. Kalau di samping kan nggak bisa. Justru pemain harus menunjukkan. Nah, sampai gol ketiga selama 30 menit, mereka walaupun lebih sering diserang, tapi mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Nah, ini berkat proses yang diberikan oleh Coach Nova dan tim selama mereka persiapan. Persiapan ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga hasilnya mungkin untuk kita beberapa orang mengejutkan, tapi gue rasa Coach Nova sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi. Coach Nova dan timnya sudah memprediksi bahwa kita ini kuat. Sumpah guys, sumpah, ini bapaknya siapa sih ini? Bapaknya siapa? Bung Toel menilai Nova Arianto tidak cocok melatih timnas Indonesia karena gaya permainannya kayak Sinteyong. Lah elah. Kemarin waktu Coach Indra Safri ngelatih U20 dibuat lumbung gol, dibuat bandai-bandaian, ini orang nggak nongol dan nggak membuat statement yang mengkritik beliau. Nah sekarang Coach Nova menang, bahkan lolos ke Piala Dunia malah dikritik. Nggak cocok melatih timnas U17. Lah menurut lo yang cocok itu siapa? Ha? Dan inilah klasemen sementara yang sudah dipastikan untuk lolos ke Piala Dunia Asia Tenggara. Itu adalah Indonesia, the one and only King Ido yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Vietnam masih ada kemungkinan, tapi sangat susah karena dia hanya memetik 2 poin. Di sisi atas yang paling sulit itu Thailand karena tidak memetik poin sama sekali ya, Thailand ya. Dan Malaysia di mana ya? Apakah Malaysia tidak masuk ke kualifikasi Piala Asia atau gimana ya? Kok Malaysia nggak ada ya? Dan di bawah Indonesia masih ada Korea Selatan. Karena tadi malam Korea Selatan membantai Afghanistan dengan skor yang sangat mutlak, yaitu 6-0. Gimana nih menurut kalian dengan statement Bung Toel seperti ini? Tinggalkan di kolom komentar ya. Dan kita wajib bangga atas kemenangan ini karena kita bisa lolos ke Piala Dunia di Qatar 2025 nanti. Doakan yang terbaik buat timnas. Kok lolos?
Lolos. Buat lu Toel, Gimana ya? lu terlalu Ya, tidak banyak mengesankan ngomong lah, mengenai secara timnas. sepak bola tidak mengesankan. Mau tidak mengesankan Jadi saya dengan pikir juga secara mengesankan, penampilan, secara lu performa, gua ajak duel dari jauh. kemarin. Ya, lu jangan banyak bacot udah. Lolos tapi Lu maunya tidak gimana mengesankan. timnas ini? Lolos Ya? tapi Lu menurut jangan saya banyak tidak bacot. pantas. Buka DM, Karena lolos. gua ajak lu duel. Lihat salah satu tajuk di berita ini, pembenci coach Sintayong, Bung Toel mengatakan Nova Arianto kurang pas jadi pelatih timnas U17 karena gayanya 11-12 dengan STY. Jadi dia menilai kalau Coach Nova tidak cocok karena STY banget. Ya terus kenapa? Yang nggak suka sama gayanya STY kan lu doang, Toel, lu doang. Ya sama kroco-kroco lu gitu, ya. Emang kenapa kalau Coach Nova itu STY banget? Ya nggak ada masalah kan? Kalau Coach Nova itu STY banget, ya soalnya kalau Toel banget, ya nggak ada gunanya juga. Coach Nova melatih gayanya Toel banget. Toel banget. Jadi batuk gua. Aduh, Toel. Terus sekarang udah masuk U17, udah masuk Piala Dunia. Terus mau ngomong apa lagi Toel? Ya kata Coach Nova kan gitu. Ya nggak perlu indah, yang penting menang. Kok begitu? Itu udah bener itu. Hah? Emang nggak boleh kalau STY banget gitu. Pengennya Toel banget gitu. Emang ada gunanya Toel banget? Toel banget. Nah, semoga hidup lu berguna lah, Toel, minimal buat anak istri lu berguna. Nah, wassalam. Buat video pasal game Indonesia membantai Vietnam. Tapi dalam video tersebut, ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Toel. Ada yang kata, abang ambil lah Bung Toel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Toel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan diorang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya Bung Toel ni nama orang. Jadi orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Toel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey, jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni, dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Toel ni. Tak ada chance lah bro. Bung Toel simpan sana. Simpan dekat negara Indonesia. Jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah. Dah cukup teruk dah. Dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk. Coach tak tahu apa idea dia. Stadium, padang, buruk. Apa lagi? Komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah, dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Toel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Toel ni duduk diam-diam dekat Indonesia sana. Harap maaf, harap maklum. Lolos Piala Dunia tapi mainnya tidak berkesan. Itu yang dibilang penganut sepak bola sebelah, penganut bukan pengamat, penganut sepak bola sebelah. Padahal kita lolos lewat kualifikasi, men. Kita lolos lewat Piala Asia ini, men. Perjuangan anak muda timnas Indonesia berjuang dari bawah, men. TC sebentar tapi bisa menghasilkan sesuatu, lolos Piala Dunia. Dibilang mainnya biasa aja, berkesan. Kalau emang udah kesel aja gitu loh ya. Gak usah nyinyir di media sosial tentang timnas tuh. Jadi dia giliran dia yang diserang, dia ngadu gitu, seolah-olah tersakiti. Padahal dia cocot mulu. Do. Akhirnya sobat kentalnya Bung Toel keluar juga. Fahri Husaini sebut Piala Asia U17 kini lebih mudah dibandingkan pada saat ia menangani timnas U17 dulu. Kok bisa? Coba kita baca statementnya Coach Fahri. Sekarang untuk masuk Piala Dunia itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih. Kalau memang dari dulu regulasinya seperti sekarang, pada saat saya melatih saat itu kita sudah bisa bermain di Piala Dunia U17, kata Fahri Husaini. Lah, gini aja Pak. Kalau memang menurut sampean
kualifikasi Piala Asia masuk ke Piala Dunia kali ini lebih mudah. Emang ente bisa mengalahkan Korea Selatan? Hah? Anda anggap Korea Selatan itu mudah? Begitu. Ente emang bisa mengalahkan zaman. Ingat, Malaysia U17 pernah dibantai sama zaman 41 loh ya. Emang sekelas ente bisa. Ini bukannya saya mau menakar level seseorang ya, tapi yang diomongin itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nyatanya Coach Fahri pernah menunggangi timnas, nggak ada hasil, amburadul. Terus sekarang kok timnas bisa masuk Piala Dunia, kok malah keluar-keluar kalau sekarang masuk Piala Dunia mudah. Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar.